Halo, dengan ini saya mau menyatakan bahawa saya sakit perut dan saya tak lara buat video, jadi kamu jangan tengok saya. Aduh. Welcome back to my channel and welcome back to Hanami TV. Yap, macam biasa, terima kasih yang klik video ini, yang tengok sampai habis, yang dari Ramadan pertama sampai Ramadan yang terakhir sudah ni. Aku doa kepada kamu murah rezekinya, sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, dan yang paling penting sentiasa bersama saya. Ya betul, saya memang sakit perut hari ini, tapi tak apa, kita akan buat juga video untuk kamu semua. Anyway guys, untuk video kali ini memang heboh siapakah pemilik bahasa Melayu yang sebenarnya. Jadi kita akan tengok salah satu channel Cah Solo, iaitu perbezaan Melayu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan Melayu Thailand. Woi, banyak ni ya, bukan alang-alang. Untuk bahasa Melayu di Indonesia, di Melayu, Singapura, Brunei, itu aku tahu lah. Tapi ada yang Melayu di Filipina dan Thailand. Nah, ini yang buat aku penasaran. Anyway, kita akan tengok sama-sama dan sama-sama faham lah, biar tiada yang klaim satu sama lain. Anyway guys, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kamu mendapatkan segala aktiviti daripada sini. Okay, let's go to the video guys. Let's go. Perbedaan memaknai Melayu di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Filipina. Channel Cah Solo. Wah. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Waalaikumsalam. Yap guys, bila kita mendengar kata Melayu, mungkin pandangan kita akan istilah Melayu berbeda dengan saudara-saudara kita di negara serumpun. Istilah Melayu di Indonesia misalnya lebih dikenal sebagai istilah untuk sebuah suku bangsa yang mendiami sebagian pulau Sumatera dan Kalimantan. Sementara di Malaysia, istilah Melayu lebih mengacu kepada ras Nusantara yang beragama Islam. Betul guys. Jadi di macam permulaan ni, Melayu di Malaysia ni sendiri adalah merupakan salah satu agama yang paling besar di negara Malaysia. Malaysia berlaku paham meskipun seseorang itu Sunda, Jawa, Madura, Bugis, dan lain-lain, asalkan dia beragama Islam maka dia dianggap Melayu. Berikut ini guys, ulasan singkat tentang pemahaman istilah Melayu yang berbeda-beda di negara-negara serumpun Nusantara. Kita tengok sama-sama ya, biar tiada salah faham. Ya. 1. Pemahaman istilah Melayu di Filipina. Ya guys, di negara Filipina, secara umum Melayu dipahami sebagai sebuah ras. Ya, ras Melayu digunakan untuk menamai penduduk asli Kepulauan Nusantara, Semenanjung Malaya, bahkan meluas lagi mulai dari barat, dari Madagaskar di Samudra Hindia, hingga sebelah timur Filipina di perbatasan Samudra Pasifik. Konsep ini mirip dengan konsep ras Austronesia. Di Filipina, seseorang bisa dianggap sebagai Melayu sekalipun dia berasal dari etnis Cebuano yang beragama Katolik, tidak bisa berbahasa Melayu dan tidak memahami bahasa Melayu sama sekali. Orang-orang keturunan Filipina yang tinggal di Singapura sekarang pun juga lebih suka dianggap sebagai orang Melayu meskipun mereka beragama Kristen atau Katolik. Pahlawan nasional Filipina yang paling dihormati, Jose Rizal, sering disebut sebagai kebanggaan ras Melayu. Bahkan Jose Rizal tidak, kalau aku tidak salah, Melayu di Filipina ni tidak diekspos ya, jadi dia macam tertutup. Yang kita tahu di Filipina ni banyak Kristian je begitu. sempat ingin menamai negeri Filipina modern sekarang sebagai Malaysia, yang berarti tanahnya orang-orang Melayu. Walaupun kemudian hal itu tidak terwujud dan nama Malaysia dipakai untuk menamai negeri di Semenanjung Malaka dan Pulau Borneo bagian utara. Kebanggaan ras Melayu yang diangkat oleh Jose Rizal yang beragama Katolik ini memunculkan konsep politik yang dikenal sebagai Mapilindo, sebuah cita-cita akan konfederasi tiga negara, yakni Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Oh, ada perjanjian ya? Oke.
2. Istilah Melayu di negara Brunei Darussalam. Yap guys, Kerajaan Brunei mempunyai filosofi nasional Melayu Islam Beraja dan mengakui 7 suku jati atau suku asli Brunei. Brunei juga memiliki interpretasi Melayu berdasarkan identitas negara. Menurut Undang-Undang Negara Brunei tahun 1959, istilah Melayu di Brunei mengacu pada etnis Belaid, Bisaya, Brunei, Dusun, Kedayan, Murut, dan Tutong. Dari 7 suku ini guys, hanya Brunei, Tutong, Belaid, dan Kedayan yang merupakan etnis yang mengikat adat budaya mereka dengan pegangan agama Islam. Adapun suku Bisaya, Dusun, dan Murut banyak yang mengikuti agama Kristen dan animisme. Dalam hal bahasa juga guys, Brunei dan Kedayan memiliki 80% kesamaan bahasa. Sedangkan dengan bahasa Tutong, Belaid, Bisaya, Dusun, dan Murut, bahasa Melayu Brunei memiliki lebih banyak perbezaan. Wah, gila nih men. Pening aku. 3. Istilah Melayu di Thailand. Yuk guys, Melayu di Thailand, utamanya di wilayah selatan, apabila seseorang mengikuti adat budaya Melayu, bahasa Melayu, dan menganut agama Islam, maka dia akan dianggap sebagai Melayu. Orang Thai atau Siam yang masuk Islam dan beradat Melayu akan dianggap sebagai orang Melayu. Ya, di negara Thailand, Melayu diiktiraf sebagai bahasa, budaya, dan politik, bukan ras. Oke, sekejap. Untuk yang di Thailand ya, aku tak berapa tahu lah. Tapi yang aku tahu untuk di negara Thailand sendiri, orang Islam tu banyak ya, ndak sikit, banyak. Bangsa Melayu banyak ditemui di wilayah Thailand Selatan seperti Patani, Narathiwat, Yala, Songkhla, Satun, Trang, Phuket, dan Ranong. Oke, next apa? 4. Istilah Melayu di Singapura. Yap guys, menurut Undang-Undang Dasar Singapura, Melayu ditafsirkan sebagai orang yang menganggap diri mereka Melayu dan diterima oleh masyarakat. Di Singapura, selain banyak terdapat orang-orang Melayu jati yang asli dari Singapura ataupun Semenanjung, banyak juga Melayu dagang, yakni orang-orang Melayu keturunan dari berbagai suku di Kepulauan Nusantara. Yang terbanyak adalah keturunan Jawa, Bawean, dan Bugis. Untuk yang Singapura ni memang secara dasarnya memang banyak lah orang Melayu tinggal di Singapura, jadi tidak heran lah. Dan nampaknya di Singapura identitas Melayu serupa dengan identitas Melayu di Semenanjung Malaysia. Meskipun demikian, orang-orang Melayu dagang juga memiliki pilihan untuk didaftarkan berdasarkan suku leluhur mereka dahulu di Kartu Identitas Nasional Singapura. Oke. 5. Istilah Melayu di Malaysia. Ya guys, menurut Undang-Undang Dasar Federal Malaysia, Melayu ditafsirkan sebagai orang yang berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, dan beragama Islam. Di Malaysia, selain terdapat banyak orang Melayu jati yang merupakan keturunan asli orang-orang Melayu di Semenanjung, banyak juga orang-orang Melayu dagang yang merupakan orang-orang Melayu keturunan dari berbagai suku di Nusantara seperti Jawa, Bawean, Bugis, Minang, Aceh, dan lain-lain. Betul. Konsep ini sangat mudah diterima di Semenanjung Malaysia karena sebagian besar etnis Melayu, karena orang-orang Melayu anak dagang seperti keturunan Jawa, Bugis, Mandailing, Minangkabau, dan lain-lain sudah lama menyatu dengan budaya serta bahasa Melayu anak jati Semenanjung. Namun hal ini cukup rumit bagi Malaysia Timur, khususnya di antara beberapa masyarakat pribumi Borneo seperti Iban, Kadazan Dusun, orang Ulu, Lumut, Murut, dan lain-lain yang memiliki adat, bahasa, dan akidah atau agama yang berbeda dengan pengertian atau iktiraf perlembagaan Melayu dari Undang-Undang Federasi Malaysia. Jelas, Indonesia. Oke. 6. Istilah Melayu di Indonesia.
Yuk guys, Melayu di Indonesia sering diartikan sebagai salah satu suku atau kelompok etnis yang terkonsentrasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Etnis ini berbahasa dan beradat istiadat Melayu dengan prinsip adat bersendi syariat dan syariat bersendi pada Kitabullah atau Al-Quran. Suku-suku ini juga dipimpin oleh Dewan Adat Melayu serta institusi kerajaan atau Kesultanan Melayu tempatan. Namun di Indonesia, umumnya etnis Melayu lebih khusus merujuk kepada orang-orang Melayu di wilayah Sumatera Utara bagian timur, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat. Orang-orang Aceh, Minangkabau, Mandailing, Banjar, Jawa, Sunda, Bugis, Madura, Bawean, dan lain-lain banyak yang tidak setuju bila diakui sebagai orang Melayu. Bahkan dalam sensus penduduk tahun 2010 oleh pemerintah negeri Indonesia, orang-orang Melayu Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, Betawi, dan beberapa lagi yang lain dinamai dengan suku tersendiri dan tidak dinamai sebagai Melayu. Oke, paham. Begitu ya, ternyata. Wah. Demikian tadi guys, perbedaan memaknai istilah Melayu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, juga Filipina. Mohon koreksi bila ada kesalahan ya guys, dan mohon diingatkan dengan baik-baik dan jangan dicela. So guys, tadi aku sudah tengok perbezaan Melayu di Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia. Dan bagi pendapatku sendiri lah, untuk kata Melayu ni kita tak boleh istilahkan dia macam satu negara saja. Terlampau banyak negara yang ada penduduknya orang Melayu sendiri, macam yang tadi admin tu cakap. And yes, jadi kalau kita mau cakap, kita mau klaim tu tak boleh lah, sebab banyak negara yang ada Melayu sendiri, bukan salah satunya saja. So guys, begitulah, aku rasa semua pun ada pendapat masing-masing dan menghormati satu sama lain guys. Anyway guys, terima kasih klik video ni, yang tengok sampai habis, yang suggest video ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada video lebih baik, kamu komen je di bawah. Nanti kita like sama-sama. Okay, kita jumpa di video kata. See you next video. Assalamualaikum. Thank you and I love you.